Shalom, selamat siang menjelang sore pemirsa. Apa kabar hati kalian di sana? Senang bisa bertemu dengan Anda lagi. Sore ini saya membahas satu topik berjudul ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya baca dulu kutipan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pemirsa, apa yang Anda pikirkan atau apa yang terbersit dalam pikiran Anda ketika mendengarkan kata korban? Mungkin ada yang langsung berpikir, kecelakaan, bencana alam, COVID-19. Betul. Tetapi kata korban yang dibahas di Ibrani 13 ayat 15 yang saya bacakan tadi, atau sering dipakai kalau dalam bahasa Indonesia kata kurban, ya, yang dipengaruhi oleh budaya Islam, sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Korban kecelakaan, korban bencana banjir, korban COVID-19 dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika kita sedang bicara tentang kata kurban atau kurban, itu adalah kata yang ada hubungannya dengan tanda kutip pribadi yang kita imani atau pribadi yang kita sembah. Nah, kalau terkait dengan hal itu, rasanya tidak berlebihan kalau saya mengatakan pikiran kita akan sama. Kata kurban, kata korban akan membawa kita ke satu kata. Kata apa itu? Persembahan. Yes, itu dia. Nah, kurban atau korban, apa sih artinya? Kurban atau korban itu adalah sesuatu yang dipersembahkan, sesuatu yang diserahkan kepada Tuhan dengan maksud, dengan tujuan pengorbanan atau pengorbanan. Dengan kata lain, di kata kurban, di kata korban yang diberikan kepada Tuhan itu, di sana tidak boleh ada maksud-maksud lain. Tidak boleh ada maksud-maksud yang tersembunyi, tidak boleh ada udang di balik batu, tidak boleh. Kenapa? Karena kata kurban, kata korban setiap kali itu dilakukan, setiap kali itu diberikan, setiap kali itu dipersembahkan, itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran orang yang memberikannya akan keberadaannya yang berdosa atau terkilang. Dan ketika dia memberikan korban persembahan tersebut, dia sedang menaikkan permohonannya kepada Tuhan untuk beroleh pengampunan atau penebusan atas dosanya. Maka dalam pembahasan ini, setiap kali pemirsa mendengarkan kata korban atau kurban, mari fokuskan pikiran kita kepada korban atau kurban dalam bentuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, dan kalau pemirsa pernah membaca Alkitab, khususnya kitab Imamat, Anda akan menemukan di sana ada begitu banyak jenis-jenis korban atau kurban persembahkan. Saya sebutkan kepada pemirsa 5. Yang pertama korban bakaran, yang kedua korban sajian, yang ketiga korban keselamatan, yang keempat korban penghapus dosa, dan yang kelima adalah korban penebus salah. Dan kalau kita simak lebih dalam lagi, ketika kita baca lagi lebih dalam kitab Imamat secara khusus, kita akan temukan betapa sangat telitinya, betapa sangat seriusnya, betapa sangat detilnya, betapa sangat ketatnya Tuhan memberikan aturan, memberikan peraturan setiap kali kurban atau korban tersebut dipersembahkan. Maybe pemirsa pernah bertanya, kenapa sebegitu detil? Yang kalau kita bandingkan dengan kebiasaan kita memberikan korban atau kurban atau persembahan di zaman now, wah, kayaknya nggak berlebihan kalau saya bilang ya nggak ada satupun dari persembahan kita itu yang lolos seleksi. Bisa jadi setiap persembahan yang kita berikan itu, kalau itu korban bakaran misalnya, itu asapnya kan sepertinya asap persembahan kain. Dia akan belok. Kenapa? Karena sering sekali kalau zaman now persembahan itu sering dalam bentuk uang. Uang yang kita berikan itu adalah yang terkecil, terkucel, dan terkucil. Jarang sekali ada orang yang dengan sengaja setiap bulan menukarkan uangnya ke bank dengan uang yang baru, dan itulah yang dikhususkan sebagai persembahan kepada Tuhan dalam ibadah minggu atau KRT atau persekutuan-persekutuan yang dia ikuti. Jarang sekali.
biasanya ya umumnya orang memberikan persembahan nyaris tidak dipersiapkannya dari rumah. Kenapa sih Tuhan sebegitu detailnya mengatur setiap bentuk-bentuk persembahan di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab? Kenapa? Pertama pemirsa, alasannya adalah karena setiap persembahan itu apapun jenisnya, apapun bentuknya, itu harus menjadi sebuah gambaran dari keseriusan dan ketergantungan orang itu kepada Tuhan. Jadi ketika dia anggap remeh dengan persembahan yang dia berikan, dia tidak memberikan persembahan yang tidak bercacat, yang persembahan yang sulung, maka itu menunjukkan dia tidak serius memohon pengampunan dosa. Dia tidak serius menyembah atau mengimani Tuhannya. Tapi ketika dia betul-betul mengikuti aturan Tuhan tentang memberikan persembahan tersebut, korban tersebut, dengan betul-betul dan secara detil dia memeriksa apa yang dia persembahkan, itu menunjukkan betapa dia sangat serius dan sangat bergantung kepada Tuhan yang dia sembah dan dia imani. Dan yang kedua, persembahan itu adalah cara dan jalan untuk mengingatkan kita bahwa selamanya kita butuh Tuhan. Butuh anugerahnya, butuh kasihnya, butuh kuasanya, butuh berkatnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya adalah ketika kita sangat serius mempersiapkan setiap persembahan kita, itu menjadi sebuah cara untuk berkata kepada Tuhan, gue butuh Tuhan. Gue gak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, persembahan itu tidak boleh sembarangan atau asal ada, tapi sesuatu yang berharga, sesuatu yang dipandang sangat serius. Dengan sangat singkat, persembahan itu haruslah sesuatu yang terbaik. Kenapa harus yang terbaik? Kenapa harus yang terbaik? Kalau buat saya sendiri, karena memang Tuhan pun memberikan segala yang terbaik untuk saya. Maka ungkapan dari rasa terima kasih saya kepada Tuhan harus yang terbaik. Lalu kenapa Tuhan sebegitu detil dan telitinya, sangat ketatnya mengatur persembahan itu, supaya kita mengerti betapa sangat berharganya hidup kita dan berharganya setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, begitu dia pemirsa Nah, kalau kita membaca perjanjian baru memang ada sedikit perbedaan. Kalau di perjanjian lama ada begitu banyak jenis-jenis korban persembahan, tapi ketika kita membaca perjanjian baru Ibrani 10 ayat 8 sampai 18 dikatakan seluruh jasa kurban dalam perjanjian lama itu menjadi kehilangan maknanya sekali untuk selama-lamanya. Karena kenapa? Pengorbanan Yesus di kayu salib telah memenuhi seluruh jenis kurban atau korban dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru kita dibawa pada respon terbaik apa yang seharusnya kita lakukan, yang seharusnya kita berikan pada pengorbanan Yesus tersebut, yaitu dengan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Itulah respon terbaik kita. Dan kalau Paulus mengatakan korban persembahan yang terbaik itu adalah hidup kita. Roma 12 ayat 1. Bukan cuma duit, bukan cuma waktu, bukan cuma harta dan sebagainya, talenta, tapi seluruh hidup kita. Dan kalau kita sudah bicara tanda kutip seluruh hidup kita, di situ tidak hanya ada duit, tapi di situ ada talenta, di situ ada waktu Anda, di situ ada hobi Anda, di situ ada keinginan Anda, bahkan cita-cita Anda pun ada di situ. Seluruh hidup. Jadi bagaimana kita menjadikan cita-cita itu sebagai persembahan kepada Tuhan? Bagaimana kita menjadikan keinginan kita itu menjadi sebuah persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kata Paulus itulah persembahan yang terbaik. Seluruh hidup kita. Nah, membaca perikop Ibrani 13 ini pemirsa, kita akan temukan bahwa tenaga pendorong, motivasi terbesar untuk kita bisa mempersembahkan seluruh hidup yang dibicarakan Paulus tadi kepada Tuhan itu tak lain dan tak bukan adalah apa itu? Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Jadi rasanya ini tidak sulit untuk dipahami pemirsa. Misalkan saya punya talenta bernyanyi. Kalau saya tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama saya, maka talenta bernyanyi saya itu tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena kenapa? Talenta bernyanyi saya itu akan membuat saya sombong, membuat saya pelit, membuat saya menjadi mata duitan. Yang kalau gereja minta saya menjadi song leader atau worship leader, maka saya akan mengatakan, wane piro, berani bayar berapa? Sungguh.
Tanpa kasih, hidup kita dan apapun yang kita miliki pemirsa tak akan pernah bisa menjadi berkat. Nggak akan bisa. Jadi spesial ayat 15 hari ini kita bicara soal korban syukur, korban pujian pada Tuhan. Dikatakan tadi ayat 15. Marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari tolong pemirsa perhatikan kata senantiasa. Senantiasa. Kata ini mengingatkan bahwa sikap kita, keputusan kita memuliakan Tuhan itu harus dilakukan secara terus-menerus, tidak dilakukan dalam saat-saat tertentu, dalam kondisi tertentu. Misalnya ketika Anda senang, ketika Anda dapat berkat, lalu Anda, wah kami memuji, lalu Anda menyanyikan lagu seperti itu. Tapi ketika kondisi Anda sedang tidak sulit, Anda tidak mampu menyanyikan lagu tersebut, itu bukan korban syukur yang terbaik kepada Tuhan. Itu bukan korban syukur yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani ini. Korban syukur yang dimaksudkannya terus menerus. Itu makanya saya katakan tadi, ketika Paulus bicara korban yang respon terbaik itu adalah mempersembahkan seluruh hidup. Dan ketika kita bicara tentang seluruh hidup, berarti itu termasuk waktu. Jadi ketika susah maupun senang, bagaimana saya memakai semua waktu itu, memakai semua kondisi itu menjadi sebuah persembahan kepada Tuhan. Bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, bibir kita harus memuliakan Tuhan. Pemirsa, kalau bicara tentang memuji Tuhan, ya, memuliakan Tuhan dengan bibirnya dalam segala kondisi, baik atau buruk. Siapa contoh di Alkitab yang Anda ketahui? Ketika bahkan dalam kondisi terburuk dalam hidupnya, dia masih mampu memberikan pujian kepada Tuhan. Dia masih memuliakan Tuhan. Siapa pemirsa? Yes, Ayub. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya memberi kurban syukur atau memberi pujian kepada Tuhan? Wah, menurut saya mah gampang pemirsa. Gampang sekali. Yang pertama Anda bisa lakukan itu dengan apa? Dengan mulut. Dengan mengucapkan terima kasih Tuhan. Dengan mulut Anda, ya. Dengan mulut Anda. Anda bisa melakukannya dengan sebuah nyanyian, Anda bisa melakukannya dengan doa, ya, dengan mulut Anda. Lalu yang kedua, bagaimana caranya memberikan korban, ya, korban syukur atau pujian kepada Tuhan? Dengan mengakui dan dengan memberitakan namanya dan juga perbuatannya. Jadi ketika Anda bersaksi kepada orang lain, Tuhan melakukan A bla 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 bla, Anda menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda, itu adalah sebuah korban syukur atau pujian kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana Anda, bagaimana saya, bagaimana kita menyelaraskan hidup kita dengan ini? Menyelaraskan hidup kita dengan Injil, menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 16, itu sudah menjadi korban syukur atau pujian kepada Tuhan. Gampang kan? Yes, gampang. Hanya saja pemirsa, sejujurnya tidak ada seorang pun yang bisa dipaksa untuk memuji, bahkan untuk mengucap syukur pada Tuhan. Gak ada. Dan ketika misalkan seseorang bahkan karena terpaksa dia memuji Tuhan, karena terpaksa dia mengucap syukur kepada Tuhan, balik lagi, itu akan menjadi sebuah korban syukur atau pujian yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi kenapa? Karena setiap pujian, setiap kurban syukur itu adalah urusan ini pemirsa, urusan hati. Dan yang luar biasa adalah ketika itu urusan hati, yang luar biasa adalah Roma pasal 5 ayat 5 mengatakan seperti ini. Kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa yang mau dikatakan oleh ayat itu? Roh Tuhan yang ada dalam hati kita itulah yang menjadi power, yang menjadi tenaga bagi kita untuk memuji Tuhan dalam segala situasi, bahkan dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Dengan kata lain, mustahil Anda bisa menyampaikan atau memberikan korban syukur, korban pujian di luar Tuhan. Korban syukur dan pujian itu hanya bisa Anda berikan ketika Roh Kudus ada di dalam diri
Anda. Dan ketika Anda memberikan hidup Anda, hati Anda dikontrol oleh Roh Kudus tersebut, dikendalikan oleh Roh Tuhan dalam diri Anda, sudah pasti dalam segala kondisi Anda akan terus memuliakan Tuhan. Contohnya Kisah Rasul 16:23 ke ayat 25. Kisah ketika Paulus dan Silas di dalam penjara. Mereka di penjara, dirantai, dibelenggu, tapi tak ada mereka mengeluh, tapi sebaliknya sepanjang malam mereka berpraise worship kepada Tuhan, sehingga keajaiban mujizat Tuhan pun akhirnya nyata di dalam penjara tersebut. Maka ketika topik kita mengatakan hari ini bagaimana mulut kita ini seharusnya memuliakan Tuhan, bibir kita ini memuliakan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah berikan hatimu dikontrol dan dikendalikan oleh Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang menjadi kompas, yang menjadi peta dalam perjalanan hati Anda. Dengan begitu, apapun kondisinya, Anda akan terus-menerus, mulut Anda, bibir Anda akan memperkatakan, akan mengeluarkan pujian, syukur kepada Tuhan. Bahkan ketika Anda berdoa di kondisi yang sangat sulit, di kondisi Anda sedang terpuruk, isi doa Anda itu bukanlah doa kekhawatiran, tetapi isinya adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pemirsa, izinkan saya mengakhiri renungan kita hari ini dengan mengutip satu lagu berjudul Pujian Sejati. Dikatakan seperti ini. Memujimu lewat suaraku terasa cukup bagiku, namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Salam sehat, tetap happy, Mekel Mahita, semangat dan ukui.